Halo anak-anak, apa kabarnya kalian? Masih tetap semangat kan belajarnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang FVB dan KPK menggunakan kelipatan dan faktor. Hari ini kita juga masih belajar tentang FVB dan KPK menggunakan pohon faktor. Mungkin di kelas 4 kalian telah belajar FVB dan KPK menggunakan pohon faktor. Di sini Ibu hanya mau mengulang dan mengingatkan kembali supaya kalian tidak lupa. Nah, untuk mencari FVB dan KPK menggunakan pohon faktor, ada beberapa hal nih yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, untuk mencari pohon faktornya, kita harus menggunakan bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa sih bilangan prima? Yuk kita lihat di sini. Kita mulai dari bilangan 2. 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2, berarti dia termasuk bilangan prima. 3 bisa dibagi dengan 1 dan bilangan 3, berarti termasuk bilangan prima. Kalau 4 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4, berarti dia bukan termasuk bilangan prima. Kalau 5 bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan 5, berarti dia termasuk bilangan prima. Bilangan 7 bisa dibagi 1 dan bilangan 7, berarti termasuk bilangan prima. Kalau 8 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8. Nah, karena bisa dibaginya banyak, maka dia bukan termasuk bilangan prima. 9 juga bukan termasuk bilangan prima, karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9. 11 termasuk bilangan prima karena bisa dibagi 1 dan bilangan 11. 13 bisa dibagi 1 dan 13 termasuk bilangan prima. Bilangan 17 termasuk bilangan prima karena bisa dibagi 1 dan 17. Bilangan 19 bisa dibagi 1 dan bilangan 19 termasuk bilangan prima. Dan seterusnya. Sudah paham kan tentang bilangan prima? Kalau sudah, yuk kita langsung ke contoh soalnya. Di sini Ibu punya 4 contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan FVB dan KPK dari 25 dan 60. Oh iya, yang harus diperhatikan satu lagi adalah ketika kita membuat pohon faktor, harus sampai bilangan prima. Tidak boleh bukan bilangan prima. Dan menggunakan bilangan primanya pun harus dimulai dari bilangan yang paling kecil. Kita lihat di sini 25. 25 bisa dibagi 2 enggak? Enggak. Kemudian bisa dibagi 3 enggak? Tidak. Kemudian bisa dibagi 5 enggak? Bisa. Maka bilangan prima yang dipakai untuk membagi 25 adalah 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, di sini sudah sampai ke bilangan prima. Maka dia tidak bisa dibagi lagi. Lalu 60. 60 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 60 dibagi 2, 30. Kemudian masih bisa dibagi 2 lagi, menjadi 15. Nah, 15 tidak bisa dibagi bilangan prima 2, maka lanjut ke bilangan prima 3. Kemudian hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 adalah bilangan prima setelah 3. Ya, sudah tidak bisa dibagi lagi, maka dia sudah sampai 5 di sini. Nah, kita lihat di sini. 25. Kalau kita lihat, di sini 5-nya ada 2. Maka kita bisa menuliskannya 25 itu adalah 5 pangkat 2. 60. Kita lihat di sini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kemudian 3-nya hanya 1, dan 5-nya hanya 1. Mengapa sih Ibu menuliskannya seperti ini? Supaya memudahkan kalian di dalam mencari FVB dan KPK-nya. Lalu kita cari FVB-nya. Nah, untuk mencari FVB, kata kuncinya adalah kita harus mencari bilangan prima yang ada pada kedua bilangan. Kita lihat di sini. 2 ada nggak di keduanya? Nggak ada. Berarti dia tidak bisa diambil. 3 ada di kedua bilangan nggak? Tidak. Kalau 5 ada di kedua bilangan nggak? Ada. Nah, kita mengambil bilangan primanya tetapi yang pangkatnya paling kecil, yaitu 5. Maka di sini FVB-nya adalah 5. KPK-nya.
Cara mencari KPK adalah kita mengambil bilangan prima yang mewakili semuanya dan pangkatnya yang terbesar. Sekalipun dia tidak ada pasangannya di sini, tetap diambil. 2 pangkat 2 kita ambil, kemudian 3 kita ambil, kemudian 5-nya yang kita ambil adalah yang 5 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, kemudian 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Lalu kita kalikan. 2 kali 2, 4, kemudian 5 kali 5 adalah 25. Untuk mengalikan tidak harus selalu 4 kali 3 baru dikali 25. Perkalian mempunyai sifat komutatif, yaitu bisa ditukar-tukar. Kita cari perkalian yang mudah untuk dicari, yaitu 4 dikali 25, yaitu 100 baru dikali dengan 3, sehingga hasilnya adalah 300. Contoh yang kedua. Tentukan FPB dan KPK dari 32 dan 40. Sama caranya, kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil adalah 2, kemudian hasilnya 16, kemudian dibagi lagi, masih bisa dibagi 2, kemudian 8, 8 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima 2, kemudian hasilnya 4, kemudian 4 masih bisa dibagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Nah, 2 adalah bilangan prima, maka habis sampai di sini. Lalu 40. 40 bisa kita bagi dengan bilangan prima 2, kemudian hasilnya 20, 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10, 10 dibagi 2 adalah hasilnya 5. 5 termasuk bilangan prima, maka selesai sampai di sini. Maka kita tuliskan dulu tadi 32, itu 2-nya ada 5, berarti 2 pangkat 5. Kemudian 40, itu 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3, kemudian dikalikan 5. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita lihat di sini yang ada pasangannya atau ada keduanya. Di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Tetapi yang diambil adalah pangkat yang paling kecil. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Berarti sama dengan 8. Kemudian KPK-nya kita ambil perwakilan dari setiap bilangan prima dengan pangkat yang paling besar. Tadi 2, bilangan primanya yang pangkatnya besar adalah 5. Maka 2 pangkat 5. Lalu perwakilan bilangan prima 5. Kita ambil di sini. 2 pangkat 5 artinya 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Lalu dikali dengan 5. 2 pangkat 5 adalah 32, kemudian dikali 5, hasilnya adalah 160. Contoh ketiga. Tentukan FPB dan KPK dari 12, 15, dan 18. 12 kita bagi dengan bilangan prima 2 dulu, hasilnya 6, kemudian dibagi lagi dengan 2, hasilnya 3. 3 merupakan bilangan prima, maka selesai sampai di sini. Kemudian 15. 15 tidak bisa dibagi bilangan prima 2, dia langsung 3. Maka hasilnya adalah 5. 5 adalah bilangan prima. 18. 18 dibagi 2, kemudian hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi 2, maka langsung bilangan prima 3. Hasilnya adalah 3. Lalu kita lihat di sini, 12 itu tadi 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2, kemudian dikali 3. Kemudian 15 itu adalah 3 kali 5. Kemudian 18 adalah 2-nya 1, 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari FPB sama. Ketika dia ada 3 bilangan, maka bilangan prima itu harus mewakili ketiga bilangannya. Harus ada di 3 bilangan. Kalau 2 di sini bolong, berarti dia tidak bisa diambil. 5 juga hanya 1, berarti tidak bisa diambil. Yang bisa diambil adalah 3, tapi kita ambil dengan pangkat yang terkecil, yaitu 3. Maka FPB-nya adalah 3. KPK. KPK kita ambil perwakilan setiap bilangan prima dengan pangkat tertinggi. Di sini 2, kita ambil yang 2 pangkat 2, 3-nya itu adalah 3 pangkat 2, kemudian 5. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, kemudian dikali 5. 4 dikali 9 dikali 5. Kita kalikan dulu, 4 kali 5, 20, dikali 9 hasilnya 180. Contoh terakhir. Tentukan FPB dan KPK dari 10 dan 20. 10, 20, dan 30. 10. Kita cari bilangan primanya adalah 2, hasilnya 5. Maka sampai di bilangan prima ini, 5. Kemudian 20 dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 10. 10 masih bisa dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya adalah 5. 5 adalah bilangan prima, maka selesai sampai di sini.
30. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 3, hasilnya 5. 5 termasuk bilangan prima. Maka kita tuliskan di sini, 10 itu adalah 2 kali 5. Kemudian 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk menentukan FPB-nya, kita lihat yang mewakili 3 bilangan. 2 termasuk, karena ada 3-3-nya di sini. Berarti kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Boleh ini, boleh ini. 3 nggak bisa, karena hanya 1. 5 boleh, karena mewakili 3-3-nya di sini. Ada 3-3-nya. Maka kita ambil 1, jadi 10. KPK-nya. KPK kita ambil setiap bilangan prima yang mewakili dengan pangkat terbesar. Di sini 2, yang paling besar adalah 2 pangkat 2. 3-nya diambil. Kemudian 5-nya pilih salah satu karena pangkatnya semua sama. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, kali 3 kali 5. 4 kali 3 kali 5. Kita kalikan yang paling mudah 4 kali 5 yaitu 20. Kemudian baru dikalikan 3. Sama dengan 60. Mudah bukan? Semoga penjelasan Ibu berguna untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa.